Pertimbanganmu kemudian memilih berada di sana apa? Kami itu menyadari bahwa kita itu berbeda. Kita sama-sama sadar bahwa kita berbeda. Kita lebih bisa menghargai perbedaan itu. Gitu. Kayak contohnya gini, aku bisa sholat di mana aja. Halo Tretan, ketemu lagi di YouTube Warga. Ini adalah konten pertama setelah Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sesuai judul, aku sudah bersama Pak Guru Ahmad Yani. Tetapi karena kebetulan kita satu kampus Dulu ya. iya, dan juga pernah seangkatan, Betul. maka aku biasa manggil dia dengan nama Ian gitu kan. Ian aja ya. Oke. Kabar hari ini gimana? Alhamdulillah sangat baik sekali. Allah memberikan kesehatan, kesempatan buat kita untuk kita bisa berkumpul hari Benar. ini. Terima kasih loh mau hadir ke sini loh. Ini true story. Dia baru aja selesai dari sekolah, aku kontak dan tiba-tiba mau untuk buat podcast. Alhamdulillah. Luar biasa. Setelah Lebaran biasanya ada istilah apa? Berat badan naik, gitu juga. Tetap sih. Oh, tetap. Malah tambah kurus. Oh. Nggak banyak makan di rumah-rumah atau? Bukan, kalau aku sih lebih kepada mikirin umat kayaknya. Mikirin umat guys. Ya. Oke, kita langsung ke topik. Bicara soal aktivitas keseharian kamu yang ngajar di sekolah Katolik. Sudah berapa tahun? Mau 6 tahun. Sudah mau 6 tahun. Sudah mau 6 tahun. Pelajaran yang kamu ampu apa aja? Kebetulan saat ini aku pegang ini bro. Apa namanya, pegang kelas ya. Jadi Oh, jadi wali kelas. Wali kelas itu otomatis yang diampu itu adalah tema. Jadi tema itu semua pelajaran umum kayak PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, itu aja yang aku ampu di kelas 6 gitu. Oke. Berarti ngajarnya selama 1 minggu full? 1 minggu full. Dari Senin sampai Sabtu. Sampai Dari jam 7 sampai jam, kalau sekarang sih jam 11. Jam 11. tidak ada masalah ya, karena kan jurusannya keguruan. Iya. Semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Mungkin berkat barokah dari guru-guru dan juga dari orang tua itu pasti ya. Yang menarik ini nih, kamu kan berada di sekolah yang mungkin tidak sekeyakinan. Bagaimana bisa menggambarkan soal toleransi di sana? Waduh, kalau ngebahas mengenai toleransi itu sesuatu yang menarik ya. Oh, luar oke. biasa Gimana tuh? Gimana? Seru deh pokoknya kalau di sana itu. Kalau misalkan pengen tahu kayak apa sih Indonesia gitu loh. Jadi kamu bisa berkunjung ke SDK San Timur Sumeneb. Jadi Indonesia itu ada di sana, bentuk kecil dari Indonesia itu ada di sana. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ada banyak keragaman di sana. Yang paling penting, yang paling pasti agama ya. Oke, dari segi semua keyakinan. agama itu di sana ada. Oh, semua agama? Semua agama di sana ada. Kristen, Katolik ya pasti kan di sana sekolah Katolik kan, Islam juga ada, Buddha juga ada. Dan semuanya kami itu menyadari bahwa kita itu berbeda. Kita sama-sama sadar bahwa kita berbeda. Karena kita sadar bahwa kita berbeda, maka kita lebih bisa menghargai perbedaan itu gitu. Oke. Awal-awal sekarang kan sudah hampir nyentuh 6 tahun. Awal-awal berada di sekolah yang berbeda keyakinan, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan karena mungkin baru pertama ya. Oke. Merasa gimana gitu awalnya. Cuman setelah lambat laun semakin ke sini ya semuanya sama aja karena kita memang di sana itu terus terang biarpun di sana itu sekolah Katolik tapi tidak pernah ada pembahasan mengenai agama. Karena tujuan utama kita di sana itu adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi bangsa untuk untuk memfasilitasi mereka memperoleh hak-hak mereka dalam bidang pendidikan. Dan kehidupan yang layak gitu. Jadi kita nggak pernah ngebahas mengenai agama. Agamamu, agamaku. Oke. Kita sedikit aja backstory. Pertimbanganmu kemudian memilih berada di sana apa? Awal-awal ya kenapa aku ada di sana karena kebetulan pada saat itu di negeri aku udah nggak nggak tahu harus masuk kemana, tiba-tiba ada yang menawarkan untuk ayo coba masuk ke sana gitu loh, ke SDK sama di SMPK. Aku juga coba tak pertimbangkan mungkin secara pengelolaan profesionalitas begitu ya, mungkin lebih ini ya aku coba-coba sih sebenarnya awalnya. Akhirnya ya masuk di sana.
Ada tidak teman-teman yang mungkin seangkatan atau mungkin teman-teman se-circle kamu mempertanyakan atas pilihan itu? Banyak sih ya. Apa misalnya pertanyaan mereka? Biasanya sih ya nanya perasaan aku. Oke. Kau ngasih jawaban gimana kepada mereka? Gimana perasaanmu pertama kali ke sana gitu. Oke. Kau jawab? Aku jawab perasaanku sih awalnya deg-degan sebelum tahu seperti apa Indonesia itu. Cuma karena setelah aku masuk ke sana dan aku lihat di sana juga nggak ada persoalan kayak misalkan bahas mengenai agama dan segala macam, ya biasa aja sudah. Oke. Di sana itu justru aku merasa bahwa di sana aku bisa menemukan jati diri sebagai seorang muslim seperti apa. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalkan pernah nggak kamu itu kalau misalkan kamu diminta sholat sama orang yang seagama sama kamu kan Biasa gitu. lah ya. Iya. Oke. Tapi Ketika misalkan yang minta sholat kita itu bahkan tahajud adalah orang yang berbeda agama sama kita, itu kan sesuatu yang luar biasa. Gitu. oke. Pernah ada seperti itu? Sering sih. Sering. Ngingetin ya. Jangan lupa Pak, sholat tahajud juga biar besok acaranya bisa lancar. Kalau lebih-lebih kalau misalkan mau ada kegiatan kemana tuh, itu biasanya begitu. Dianjurkan begitu. Oh, sesuai agama masing-masing Sesuai ya. agama masing-masing. Kalau dari siswa mungkin Kalau siswa sih bentuk toleransi dari mereka itu kayak misalkan puasa kemarin ya. Jadi biarpun mereka itu tahu bahwa mereka bisa makan kapan aja karena mereka memang tidak puasa. Oke. Tapi mereka nggak pernah sembarangan makan. Hmm. Jadi kalau misalkan mau makan pas jam istirahat itu biasanya izin dulu sama kita gitu loh. Pak maaf ya Pak ya, saya mau makan. Dan itu pun juga nggak makan di depan kita gitu loh. Tapi karena aku ngerasa bahwa aku juga nggak bakal tergoda, biasanya aku bilang gini, sudah kau boleh makan di sini nggak apa-apa. Biarpun kamu makan, Pak Yan juga nggak bakalan membatalkan puasa gara-gara kamu makan di depannya Pak Yan. Aku bilang begitu biasanya. Oke. Dan itu yang aku maksud sebagai garis terakhir ya. Jadi mempersilahkan mereka yang berbeda untuk menerimamu dengan lebih baik. Pertanyaan yang menarik lainnya adalah, pernah tidak sebenarnya dari lingkungan di sana kau merasa sekali saja keberatan gitu? Keberatan. Soal ya? apa gitu misalnya? Nggak sih, nggak ada sesuatu yang, karena kayak misalkan di sana ini apa namanya cukup toleransi tinggi sekali sih menurut aku. Jadi nggak ada sesuatu yang bikin was-was dan segala macam, merasa nggak enak kok gini ya, nggak ada sih. Kayak contohnya gini, aku bisa sholat di mana aja. Bisa sholat di mana aja? Di Aku sekolah bisa sholat itu? di sekolah itu di mana aja. Oke. Aku suka mau di kelas mau di mana yang menurut aku itu layak buat Tempat sholat, iya oke. karena memang tempatnya bersih dan segala macam. Mereka enggak mempermasalahkan itu gitu. Tidak ada masalah. Sedikit lepas dari toleransi. Biasanya kan kalau di sekolah juga tetap ada yang namanya disiplin dan nggak disiplin. Sama nggak sih dengan sekolah-sekolah kita yang seagama itu kadang lemot banget, lelet banget. Bagaimana gambaran di sana? Intinya aku tidak mau membandingkan dengan Oke. sekolah lain ya. Minimal yang kamu bisa gambarkan lah di sana soal Tapi kedisiplinan. di sana itu soal kedisiplinan itu bisa dibilang nomor 1 mungkin ya. Jadi kita kan maksudnya jam 7 ya biasanya ya. Tapi guru-guru itu jam setengah 7 itu sudah harus di sana. Jam 7 kurang seperempat itu kita sudah harus briefing doa pagi. Oke. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Disiplin sih kalau menurut aku. Disiplin. Terus yang kedua yang paling penting itu adalah tidak pernah sekalipun di sana ada keringat yang tidak dihargai. Maksudnya gimana tuh? Kayak misalkan gaji ya. Jadi di sana itu biarpun apapun kondisinya tidak pernah telat gajian. Jadi kalau misalkan pas tanggal 25 kan gajian kita. Jadi kita nggak pernah dikasih tanggal 26. Pasti tanggal hari sebelumnya. Kalau misalkan pas tanggal 25 itu hari libur gitu loh. Oke. Saya kok merasa tersindir ya? Emang gitu ya? Kalau ngomongin gaji saya merasa tersindir. Itu sih paling nggak di sana itu. Banyak sih hal-hal lain mungkin yang selain itu banyak sebenarnya masih. Cuman ya gitu deh. Aku punya pertanyaan menarik nih. Itu kan tadi kita bicara soal yang formal, baik itu secara pendidikan di pembelajaran di kelas atau mungkin diskusi-diskusi bersama dengan guru. Kalau kegiatan non formalnya antar keluarga, guru atau bagaimana? Kau tetap ikut atau? Kalau iya ikut, kayak misalkan kita kan tiap
kalau Idul Fitri. Oke. Teman-teman Katolik itu main ke rumah. Oh, Kayak gitu. kemarin kan ke rumah. Pas hari ke-4 kalau tidak salah ke rumah. Oh. Pas Natal juga ya kita yang Muslim juga silaturahmi ke teman-teman yang Katolik dan yang Kristen gitu. Cuma satu hal barangkali selama ini kan yang sering kali jadi persoalan adalah ketika Natal ucapan ya. Oke, soal ucapannya lah ya. Ucapan Oke, ya. oke. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang teman-teman di SDK itu yang Katolik, yang non Muslim ya, tidak pernah menuntut kita atau kami yang Muslim itu mengucapkan itu kepada mereka begitu. Entah karena mereka tidak enak atau karena memang toleransinya sudah sangat tinggi atau seperti apa, tapi sampai saat ini tidak ada persoalan di situ gitu loh. Jadi biarpun saya misalkan, saya kan memang nggak mengatakan bukan karena apa ya, cukup selamat kalau saya kan. Mereka tidak pernah meminta dan memaksa saya untuk mengucapkan itu gitu loh. Karena mungkin mereka juga paham, biarpun saya tidak mengucapkan itu, saya tetap menganggap mereka sahabat dan saudara saya begitu. Jadi perdebatan kita masih di antara ngucapin dan nggak ngucapin. Tapi mereka sudah nyaman aja bersilaturahmi gitu ya. Iya. Oke. Tidak ada masalah. Yang menarik ini lagi. Pernah tidak dapat pertentangan sebenarnya pertama kali dari keluarga? Enggak sih. Kalau keluarga sama sekali enggak. Kalau dari keluarga sama sekali enggak. Karena keluarga itu yakin bahwa keyakinan kita itu masalah hati ya. Jadi tidak akan pernah bisa dirubah oleh sesuatu apapun termasuk rayuan dan segala macam. Tergantung dengan kapasitas dan juga level keimanan kita kepada Tuhan seperti apa. Karena mungkin juga mereka percaya dan yakin sama aku bro gitu. Jadi nggak ada sih selama ini. Sama-sama saling support sih. Lebih-lebih setelah kesini kan aku ngerasa bahwa aku semakin yakin dengan Tuhanku, sama seperti teman-teman yang non Muslim semakin yakin dengan Tuhan mereka begitu. Ada tidak pelajaran yang menurutmu itu tidak ditemukan di tempat atau di sekolah lain dari tempatmu mengajar hari ini? Pelajaran yang tidak ditemukan di tempat lain apa ya? Etika barangkali ya. Etika? Ya. Maksudnya bagaimana? Kayak misalkan nilai-nilai kesopanan gitu loh. Jadi kamu tidak akan, kalau ke SDK anak-anak bertengkar itu mungkin biasa ya. Tapi kamu bakal jarang menemukan siswa bertengkar di sana. Karena penekanannya di sana itu di sekolah adalah bagaimana kita memberikan contoh yang benar-benar tidak hanya materi saja kepada mereka. Kayak misalkan kalau saya pribadi selama setahun ini saya tidak pernah memarahi anak-anak. Karena saya yakin bahwa mereka tanpa dimarahi mereka mengerti gitu. Cukup dikasih pengertian aja. Dan itu berlaku juga untuk guru-guru yang lain. Maksudnya mereka melakukan hal yang sama gitu? Melakukan hal yang sama. Tentu ya meskipun ada beberapa guru yang karakternya berbeda ya. Berbeda. Cuma intinya adalah ketika misalkan masuk di SDK, kamu akan menemukan sesuatu yang siswa-siswa yang kalem. Jarang akan menemukan siswa yang bertengkar, jarang. Etika itu kuat, saling menghargai itu kuat, apa karena memang di situ adalah tempat perbedaannya atau karena apa? Karena mungkin pembiasaan ya. Pembiasaan. Jadi setiap hari kita selalu mengingatkan kepada siswa, sembari kita juga memberikan contoh kepada siswa ketika misalkan ada masalah itu bagaimana cara mengatasinya. Jadi ketika misalkan ada siswa bermasalah, kita mengatasi bukan dengan marah, tapi kita memberikan pengertian dari persoalan yang mereka hadapi itu seperti apa. Kadang kan ada siswa yang bermasalah terus dua-duanya dipanggil, dimarahi kan. Wow, justru itu keliru kalau menurut saya pribadi. Jadi karena mereka ini sudah dalam taraf mereka bisa mengerti, kemampuan literasi mereka sudah bagus ya rata-rata, maka cukup diberi pengertian aja dan alhamdulillah mereka bisa mengerti gitu. Kita sama-sama sudah paham bahwa kita itu berbeda. Jadi sekarang itu tugasnya itu seperti yang sering kali kita bicarakan di sekolah, tugas kita itu bukan masalah agama, tapi tugas kita adalah bagaimana memanusiakan manusia dalam bingkai perbedaan agama. Khususnya dalam dunia pendidikan. Khususnya dalam dunia pendidikan. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Ternyata itu tadi diskusi yang aku yang tegang, dia jawabnya santai. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.